Perkenalkan, kami dari kelompok Squad 101, anggotanya ada Alif, ada Andrio, dan saya sendiri, dan Syahrin Aiman. Kita akan menjelaskan mengenai study case 2. Case yang kita ambil adalah Smart Interior Lighting and Space Utilization. Di sini ada background untuk kasusnya sendiri, yaitu interior design significantly impact comfort, productivity, and energy consumption. In modern smart homes and office space, lighting and furniture arrangement must balance natural light and other. However, current design are often static, not adapting to occupancy or room usage. Jadi problemnya di sini kita harus membuat coding untuk menyesuaikan kebutuhan dari ruangan ini apa supaya orang yang berada di ruangan tersebut menjadi lebih nyaman. Di sini ada 4 poin, yaitu natural light availability, occupancy patterns, energy efficiency, and ergonomic. Di sini kita akan membuat flowchart-nya beserta codingannya. Nama saya Syahdi Nama Samadikun dengan NPM 2404011496. Saya akan menjelaskan flowchart dari study case 12. Flowchart ini dimulai dari start. Kemudian sistem akan mengambil inputan berupa room size, items in the room, sunlight, dan occupancy. Dan jika ruangan tersebut tidak ada orang ya, maka sistem akan menanyakan apakah ada artificial light. Jika ada, maka sistem akan mematikannya. Kemudian, jika ruangan tersebut ada orang ya, sistem akan menanyakan apakah orang tersebut sedang working. Jika tidak, maka sistem akan menanyakan apakah ada jendela. Jika ada jendela dan ada sinar matahari, maka sistem akan menutup curtain. Selanjutnya, sistem akan menanyakan apakah ada artificial light. Jika iya, maka sistem akan mematikan lampu agar kondisi optimum untuk resting. Kemudian selesai. Nah, jika orang tersebut sedang working, maka sistem akan menanyakan apakah ada window dan apakah ada sunlight. Jika iya, maka sistem akan mengkalkulasikan jarak, dan jika sudah optimal, maka sistem akan menunjukkan already optimal, dan jika belum, maka sistem akan menyarankan untuk move furniture. Kemudian selesai. Nah, jika tidak ada window atau sunlight, maka sistem akan menanyakan apakah ada artificial lamp. Jika iya, maka ditanyakan apakah lampu tersebut nyala. Jika tidak, maka sistem akan menyalakan lampu. Dan jika tidak ada lampu, maka sistem akan memberikan rekomendasi untuk menambahkan artificial light. Kemudian selesai. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Falurahman Kurniawan dengan NPM 24063419751. Sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang telah dibikin oleh kelompok saya. Secara garis besar, codingan kita itu awalnya menerima input yang dijelaskan di flowchart, ada inputan ukuran ruangan, item-item, waktu, dan juga okupansi. Lalu dari situ bakal ada analisis di codingannya, terus hasil outputnya bakal berupa rekomendasi untuk ruangan tersebut supaya optimal. Lalu di sini secara codingannya itu secara garis besar ada dibagi dua, yaitu kelas dan juga codingan utamanya itu ada di bawah ini. Nah, ini main code. Nah, jadi untuk kelas itu ada dua, yaitu kelas item dan classroom. Kelas item ini itu fungsinya untuk uh, isi- uh, item-item yang ada di dalam ruangan itu. Seperti lihat ini atributnya ada atribut coordinate X, coordinate Y, dan juga type-nya. Type-nya seperti yang disebutkan tadi itu ada natural light, artificial light, dan portrait furniture lainnya. Selain itu ada function distance, itu function untuk menentukan distance dari suatu item ke item lainnya. Kita lihat di sini, kita pakai rumus Pythagoras di sini. Ini pakai rumus Pythagoras. Fungsinya function ini itu jadi kita bakal membandingkan furniture itu dengan jarak dari sumber cahayanya. Jadi kalau misalnya terlalu jauh, kita bisa rekomendasikan buat dipindahkan furniture-nya supaya lebih dekat. Selanjutnya ini ada classroom, atributnya ini ada width sama ada length. Jadi di sini ada juga ini atribut object list. Ini untuk list pada item ini bakal dimasukin ke object list ini. Terus ini ada function add item, ini untuk menambahkan item ke dalam room. Ini ada parameternya, jadi ini tuh parameter supaya itemnya itu lokasi koordinat item ada di dalam ruangan. Jadi ini kalau misalnya memenuhi parameter, jadi bakal di-append ke listnya. Dan selanjutnya ini ada function working, atau ini function untuk analisisnya. Jadi function analisisnya itu ada tiga, yaitu function working, eh, function working, rest, sama empty. Jadi awalnya itu kurang lebih ini item ini dibagi sesuai jenisnya masing-masing. Terus bakal dicek apakah ada natural light-nya yang di sini. Terus apakah ada cahaya matahari yang masuk dari jendelanya di natural light. Terus dicek juga apakah ada furniture yang di dalam ruangannya yang bisa dibandingkan. Kalau tidak ada, kita baginya seperti ini.
Terus kalau misalnya ada, kita cari distance dulu dari furniture ke sumber light source terdekat. Terus kalau misalnya distance-nya itu di atas 3, ini parameternya kita jadiin 3 saja. Kalau distance di atas 3, furniture-nya terlalu jauh, jadi kita balikinnya seperti ini. Dan kalau udah dekat, berarti udah optimal, berarti seperti ini balikinnya. Lalu kita cek untuk artificial light-nya apakah ada atau tidak. Terus kalau ada, kita rekomendasi untuk nyalakan lampunya. Dan kalau tidak ada, berarti tidak ada sumber cahaya sama sekali, kita rekomendasikan untuk eh, eh, membeli atau mendapatkan artificial light. Harga ini ada rest, seperti awal tadi ini dibagi dulu listnya sesuai jenisnya. Ini ada cahaya natural light, seperti tadi. Kalau misalnya ada cahaya yang masuk, kita rekomendasikan untuk close curtain, supaya untuk meminimalisir cahaya yang masuk. Terus dicek lagi artificial light-nya apakah ada atau enggak. Kalau ada, kita rekomendasikan untuk matiin lampunya. Terus kalau misalnya tidak ada sumber cahaya, berarti ruangnya itu udah optimal untuk relaxation atau resting. Terakhir ini ada function anti. Seperti tadi dibagi juga itemnya sesuai jenis-jenisnya. Kita cek. Nah, karena ini kalau anti itu kita hanya yang ngecek itu yang mengkonsumsi energi aja. Jadi kita yang cek itu cuma artificial light karena itu yang mengkonsumsi energi. Ini kalau misalnya ada artificial light dalam ruangannya, kita rekomendasi untuk turn off the light. Kalau tidak ada, berarti tidak ruangan itu tidak ada energy consumption saat ruangan itu empty. Ya, mungkin sekian saja untuk penjelasan kelas. Eh, Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Lanjutkan, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri Rizky Arila dengan NPM 240434286. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya menjelaskan coding untuk bagian main code dari codingan yang telah kelompok kami buat. Jadi di sini untuk main code-nya, kode awal-awalnya ada introduction, yaitu title dari objeknya. Terus selanjutnya kita bakal meminta input, width, dan length dari ruangan. Saya bakal masukin ke variable room size, lalu masukin ke classroom dengan atribut xmax dan ymax. Terus jika sudah, kita bakal mulai. Jadi kita ini menggunakan loop, jadi loopnya itu bakal terus menerus jalan selama optionnya itu isi user masukin optionnya bukan 2 atau misalnya 1 terus. Jadi kalau misalnya user bakal inputnya 1 terus, jadi dia bakal bisa masuk item secara terus, secara infinite. Tapi kalau misalnya 2, itu masukin ke anotasi selanjutnya, sudah ada ini inputannya. Dan ini lanjut ke jenis kalau misalnya kita mau input item. Jenis kalau misalnya kita mau input item, terus itu ada natural light yang pertama, dan yang kedua yaitu ada artificial light, dan yang ketiga yaitu ada work related furniture, dan yang keempat ada rest related furniture. Kita bakal minta inputan posisi XY, varia XY, atau terus kita bakal kasih parameter untuk natural light. Karena biasanya natural light itu biasanya berupa jendela, maka biasanya jendela itu posisinya ada di dinding. Kita kasih parameternya, supaya jendela itu hanya ada di dinding. Kalau misalnya tidak memenuhi parameternya, karena natural light atau window ini harus berada di dalam ruangan. Terus selain itu, ini kalau misalnya di input di luar atau di luar dari pilihan 1 sampai 4 tadi, kalau misalnya berada di dalam 1 sampai 4, maka kita langsung aja tambahin objeknya ke room size. Fiber room size dot version add item. Terus ini objek tadi ini dimasukin. Ini con 2. Ini untuk kalau misalnya user pilih continue atau sudah selesai menginput item. Jadi ini bakal ada parameter. Jadi ini untuk minimal jumlah item yang ada di dalam ruangan. Item untuk dari ini minimal. Terus terus kalau misalnya kalau ada 3, you must add at least 3 items. Kalau ada 3 item yang ada di dalam ruangan itu, ada 3 minimal. Tapi kalau misalnya sudah memenuhi ini, ada 3 item lagi, dia bakal lanjut ke parameter selanjutnya.
Ini kalau misalnya di luar pilihan 1 dan 2 tadi, dia balikin dengan invalid input yang ini. Selanjutnya, kita bakal minta input time of observation atau waktu untuk observasi. Buat apa? Jadi waktu itu untuk menentukan apakah ada cahaya matahari yang bisa masuk lewat jendela. Kalau misalnya ini if jam 6 pagi atau hingga jam 6 sore, tapi itu siang hari atau pagi hari, jadi ada cahaya matahari yang masuk. Jadi bakal dibalikin NCT-nya itu sama dengan satu. Satu berarti ada cahaya, atau enggak else itu berarti malam hari, berarti tidak ada cahaya, jadi sama dengan nol. Akhirnya kita bisa me- akhirnya kita bisa menentukan okupansi di dalam ruangan tersebut dari pilihan itu ada working, ada relaxing, ada sleeping, dan ada empty. Jadi ini inputannya. Terus lanjut ke analisis. Lanjut analisis, sebelumnya saya akan memperbesar layarnya terlebih dahulu. Oke, ada template analisis resultnya di sini. Terus dari sini kita hanya menjalankan function dari kelas yang teman saya jelaskan sebelumnya. Hanya ada sleeping di sini. Jadi untuk relaxing dan sleeping itu karena dua-duanya untuk meminimalisir cahaya, maka kita satukan saja. Jadi okupansi dalam 2 relaxing, or okupansi dalam 3 sleeping. Ini kalau misalnya okupansi di luar 1, 2, 3, 4 tadi berarti atau berikut invalid. Oke, baik. Sebagai penutup presentasi, saya akan sedikit menampilkan output yang kita hasilkan dari codingan di atas. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.